ini adalah contoh dari fungsi produksi ke-12 kalau alfanya 0,5 dan betanya juga 0,5. Oke. Nah, kalau misalkan diketahui misalkan kalau kita ini kan suatu industri katakanlah yang dia mempunyai alfa 0,25 atau 0,3 ya. Nanti alfanya 0,3 betanya 0,7. Nah, ini bentuknya menjadi seperti ini fungsi ke-12. Kita kemudian kita bikin satu lagi di mana alfanya dia 0,7 dibaliknya. Jadi ini dua industri yang berbeda, ini industri 1, industri 2 dia kayak gini gambarnya. Bentuknya berbeda, ini kita copy. Jadi ini dua industri yang berbeda. Dua industri yang berbeda. Yang ini adalah industri A. Industri A. Yang ini industri B. Yang direpresentasikan dengan dua bentuk sokuan yang berbeda. Kalau misalkan kita asumsikan mereka menghadapi harga upah yang sama, 10, R-nya juga 10, sehingga rasio harganya sama 1, berarti slope dari sokosnya itu 1, jadi jaraknya sama. Jadi kalau misalkan yang ingin mencapai target output tertentu, katakanlah output ini, sama. Kemudian kita bikin garis slope-nya 1, ini kan garis yang slope-nya 1, dan kita cari titik optimum untuk mencapai target output tersebut. Ini mencapai output target tersebut. Dari situ kemudian kita hitung berapa intensitas faktornya. Ini kita tarik ke sini. Ini intensitas faktornya. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk industri satu lagi. Ambil slope-nya yang sama, kemudian kita tarik untuk yang ini, kemudian kita cari garis yang menghubungkan origin dengan ini. Nah, kita tahu sekarang bahwa ini adalah L star-nya, ini adalah K star-nya, untuk yang ini ya L star-nya,
Untuk ini dia ke akarnya. Oke. Nah, jelas di sini KB itu lebih besar daripada K. Artinya untuk dengan rasio harga yang mereka hadapi sama, titik optimum untuk industri B pada titik optimum di sini itu dia relatif menggunakan kapital lebih banyak dari labor. Kalau di sini sebaliknya, dia menggunakan labor lebih banyak dari kapital. Artinya industri B itu dia lebih padat karya, lebih padat modal daripada industri A. Jadi industri B lebih kapital intensif daripada industri A. Itu satu. Jadi yang menentukan suatu industri itu dia, apakah dia itu padat modal atau padat karya, itu faktornya apa yang menentukan? Jelas angka ini yang menentukan. Alpha dan beta. Artinya apa? Alpha beta itu apa? Alpha beta menunjukkan teknologi dari masing-masing industri tersebut. Ini industrinya, teknologinya berbeda, sehingga pada akhirnya dia bisa yang ini padat modal, padat karya. Dan proses itu teknologinya berbeda. Itu satu. Jadi faktor yang mempengaruhi intensitas faktor ya, itu pertama teknologi. Oke. Yang kedua apa? Ada lagi. Kalau engineer itu pasti dia umumnya seringnya fokusnya ke sini saja, ke teknologi. Tapi kalau ekonomi itu ada lagi faktor yang menentukan industri itu dia padat modal atau padat karya. Jadi apa yang menentukan K ini? Oke, K ini selain ditentukan oleh teknologi juga ditentukan oleh harga input. Oke, dalam hal ini apa? Weber ya. Harga input itu menentukan. Maksudnya gini, kalau misalkan tiba-tiba Weber R-nya asalnya 1, kemudian berubah menjadi 2, apa yang terjadi? Jadi sekarang upah buruh naik 2 kali lipatnya misalnya, sehingga Weber R jadi 2. Apa yang terjadi? Kita hapus dulu. Hapus. Oke. Ini menjadi 2 berarti berarti 2 tuh dia Weber-nya lebih tinggi. Kalau kita ambil 100, dia teknologinya dia ke 20 kan. Ini sama kalau dia 100, ini ke 20. Oke. Nah, apa yang terjadi? Kalau dia tetap ingin mempertahankan mempertahankan tingkat outputnya, dan akhirnya kita tetap mengambil output yang ini. Oke. Demikian juga yang ini. Oke. Kita lihat bahwa sekarang ini optimumnya jadi situ. Ini
Optimumnya di situ. Oke, jadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akibat dari harga faktor yang berubah, di mana W per N jadi 2, upah sekarang jadi lebih tinggi. Yang terjadi adalah kedua industri tersebut itu mengalami kenaikan intensitas faktor. Artinya apa? Artinya baik industri A ya, maupun industri B, dua-duanya itu mengalami kenaikan intensitas faktor relatif lebih padat modal daripada sebelumnya. Oke, jadi dengan demikian, setelah kita tegaskan bahwa kesimpulannya yang menentukan K intensitas faktor itu dua di sini. Teknologi yang diwakili oleh ini, ya, dan juga harga input atau W per R, ya, yang diwakili oleh slope dari isokos ini.